Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsal Purdiansa dari kelas Manajemen 19I akan memaparkan tentang biaya modal atau cost of capital dari matkul Manajemen Keuangan 2. Dan saya masuk di materinya, yaitu biaya modal atau cost of capital, capital budgeting dan cost of capital dalam kurung COC merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Kita tidak bisa menentukan besarnya cost of capital jika tidak mengetahui besaran kapital budget, dan sebaliknya, kita tidak bisa menentukan jumlah kapital budget jika tidak diketahui nilai cost of capital. Dengan demikian, jika manajer keuangan ingin memaksimalkan nilai perusahaan, maka biaya modal dan capital budgeting harus ditentukan secara simultan. Demikian pula, dalam pembahasan bab-bab selanjutnya akan lebih jelas bahwa informasi tentang biaya modal dibutuhkan pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan leasing dan pendanaan kembali obligasi atau bond refunding. Biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakannya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan atau minimum required rate of return. Agar perusahaan tidak dinyatakan merugi, perhitungan biaya modal secara keseluruhan atau overall cost of capital bertujuan utamanya untuk menentukan biaya modal dalam hal penganggaran modal atau capital budgeting. Konsep ini mengarah pada weighted average cost of capital atau WACC, yaitu batas untuk mengevaluasi apakah proyek-proyek memiliki tingkat pengambilan yang lebih baik. Dari namanya, WACC merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai dengan komposisi masing-masing. Untuk itu, untuk menentukan WACC perlu perhitungan biaya modal masing-masing sumber modal secara individual. Poin pertama, cost of debt atau KD. Dalam periode awal atau tahap perencanaan, manajer keuangan harus mengetahui dengan tepat tipe dan jumlah hutang jangka panjang atau debt yang akan digunakan untuk mendanai proyek dalam capital budgeting. Poin kedua, cost of preferred stock atau KP. Sejumlah perusahaan menggunakan saham prioritas sebagai bagian dari permanen finansian mix mereka. Untuk menghitung biayanya, data utama yang digunakan adalah berapa besarnya dividen saham preferen. Poin ketiga, cost of common stock atau KE. Perusahaan dapat meningkatkan modal saham melalui dua cara, yaitu dengan menahan laba dan kedua, menerbitkan saham biasa baru. Poin keempat, cost of retained earning atau KR. Seperti halnya biaya hutang, saham preferen serta saham biasa, biaya modal untuk laba ditahan didasarkan pada tingkat pengambilan yang dipersyaratkan atau diinginkan oleh investor atas sekuritas yang dimilikinya. Poin kelima, weighted average cost of capital atau WACC. Setiap perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal, yaitu bauran atau perpaduan hutang, saham preferen dan saham biasa yang dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. Poin keenam, weighted marginal cost of capital atau WMCC. Biaya marginal diartikan sebagai biaya untuk setiap unit tambahan. Jika perusahaan terus berupaya menambah modalnya, maka setelah mencapai tahap tertentu biaya dari setiap rupiah akan naik. Biaya marginal atau WMCC didefinisikan sebagai biaya dari setiap tambahan 1 rupiah dolar terakhir ke dalam modal perusahaan. Biaya marginal akan meningkatkan bila penambahan modal berlangsung terus menerus selama periode tertentu.
Poin ketujuh, penggunaan schedule WMCC dalam capital budgeting. Sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan, biaya modal adalah kunci penting dalam proses capital budgeting. Salah satunya adalah dengan menggabungkan kurva atau schedule WMCC dengan investment opportunity schedule atau IOS yang menunjukkan rate of return yang diharapkan dari setiap kesempatan investasi atau proyek. Dalam hal ini, WMCC schedule digunakan sebagai cut-off rate untuk menentukan proyek mana yang layak untuk dilaksanakan atau tidak selama ROR proyek lebih besar daripada COC. Beberapa proyek sekaligus dengan karakter independent projects dapat dijalankan seluruhnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.